dunia kita waktu itu. Nggak tahu lagi mau berbuat apa, mau ngapain. Bahkan buat hari esok tuh nggak kepikiran mau ngapain. Kita merasa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is the history and always with me Maria Christy. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada yang dapat menggambarkan posisi ketika seorang orang tua atau sepasang orang tua ditinggal anaknya. Karena kalau ada anak yang ditinggal ayahnya, dia memiliki sebutan tersendiri, anak yang ditinggal ibunya. Begitupun mungkin anak yang ditinggal kedua orang tuanya yang kita kenal sebagai yatim piatu. Tapi bagaimana dengan orang tua yang harus ditinggal anaknya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi mereka berdua memilih untuk mengabadikan kehadiran anaknya ini dalam kehadiran sebuah buku yang akan terus menjadi doa dan juga menjadi sebuah cerita dalam nadi kedua orang tuanya. Dan sudah bergabung di studio iTalk sore hari ini, please welcome Mas Barka and Mbak Fani. Welcome Mas Barka, Mbak Fani. Aduh, mudah-mudahan bridging aku nggak salah ya. Tapi aku mau kenalan dulu sebelum kita tahu bagaimana cerita Mas Barka dan juga Mbak Fani sebagai orang tua mendiang dari Mili, betul ya, dalam bukunya yang luar biasa. Tadi aku sempat lihat dikit, dan kisah dari Mas Barka dan juga Mbak Fani ini cukup membuat orang tua, bahkan mungkin tim kreatif kita yang juga lagi hamil, Freni gitu ya, baru untuk risetnya aja tuh harus menahan air mata gitu, karena nggak bisa terbayangkan lah intinya seperti itu. Tapi aku mau kenalan dulu sama profilnya Mas Barka dan Mbak Fani yang konon kabarnya adalah penulis. Apakah dua-duanya penulis atau salah satunya penulis? Kalau aku sebenarnya bekerja memang di dunia penerbitan. Jadi sebagai editor buku. Editor buku. Sebuah buku. Iya. Oke. Jadi memang sudah terbiasa dengan dunia kepenulisan. Sudah terbiasa gitu ya. Kalau Mbak Fani? Aku sekarang full ibu rumah tangga. Sebelum menikah sama Mas Barka, pekerjaannya Mbak Fani adalah? Aku karyawan swasta biasa. Oh, di bidang ada ibu. Jadi hari ini, sebentar ya sayangku. Oh oke, ayo oke. Oh oke, bentar ya. Gamesnya kan. Iya, dia kesusahan, bentar. It's okay. Oh. Oke, aman ya? Games yang berbayar. Aman. Oke, aku lanjut lagi dari aku ya. Iya. Sorry. Oke, nggak masalah. It's happen. Namanya juga lagi syuting bawa anak. Aduh, ini tadi ada sedikit suara kecil gitu. Ini merupakan pastinya buah hati dari Mas Barka dan Mbak Fani juga. Ini yang datang ke studio hari ini adalah Daya anak pertama. Karena mendiang Mili adalah putri keduanya. Betul. Dan sekarang ini sudah ada putri ketiga ya. Betul. Namanya adalah? Dawa Cita Winata. Oh oke, jadi Daya, Mili, Dawa. Daya, Mili, Dawa. Betul. Ya. Namanya apa kok kayak unik banget ya? Sebenarnya namanya dari kata yang itu ya, maksudnya kita cari bahasa kata-kata Indonesia Oh oke. yang mungkin belum banyak dipakai tapi kita gunakan sebagai nama. Sehari-hari gitu ya, digunakan sehari-hari. Kayak misalkan Daya ini kan means power ya. Kekuatan ya. Kekuatan. Daya volt, daya apa Betul, gitu kan, betul, daya betul. guna. Iya betul. Kalau Mili kan bahasa Jawa artinya mengalir. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah yang dari Jawa mungkin tahu bahwa Mili itu artinya mengalir dan nama panjangnya sebenarnya Ambanyu Mili. Jadi air yang mengalir sebenarnya artinya begitu. Kalau yang ketiga? Namanya Dawa Cita. Dawa itu kan bahasa Jawa. Dowo. Panjang. Panjang. Oh, panjang. Ya kita sih pengennya dia punya cita-cita yang panjang. Begitu. Oke. Panjang terus cita-citanya. Oke, jadi memang kelihatan ya backgroundnya mungkin dari sang ayah yang juga sudah sering berkenalan dengan banyak kata karena beliau adalah seorang editor buku juga. Jadi akhirnya lebih terlihat lah. Tapi kalau aku boleh tahu keseharian dari Mas 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 Barka dan juga Mbak Fani ini, kalian tuh membina rumah tangga yang seperti apa? Atau karakter dari Mas Barka sama Mbak Fani ini termasuk pasangan yang seperti apa? Bagaimana cara menilai? Itu menilai kita ya. Apakah termasuk yang chill atau yang kayak lebih serius gitu? Enggak ya, kita chill ya selama Coba ini. saling menilai aja nanti kan.
Enggak sih, kalau menurutku sih yang apa ya, yang ya sederhana lah, sederhana. Simple ya? Simple, tidak punya, maksudnya tradisinya pun tradisi-tradisi yang penting bareng bersama. Betul. Kalaupun ada yang pergi harus saling berkomunikasi, begitu sih. Mas Barka sama Mbak Fani kenalnya dari mana? Ah, Teman kampus, teman Enggak. kerja? Enggak, dulu Enggak. ada satu komunitas buku, jadi dia bergabung. Oke. Jadi memang kehidupannya ini bisa aku katakan cukup dekat dengan buku ya, Iya, betul. baik Iya. dari penikmat ataupun tim yang menghasilkannya gitu ya. Iya. Kalau Mas Barka sendiri biasanya kebagian ngedit buku atau editor buku tuh genrenya genre apa? Aku tuh dekat dengan populer sebenarnya, novel. Oke, such as? KKN di Desa Penari. Oh, Iya. oke. Lalu ada lagi mungkin yang bisa kita tahu? Mungkin naskah, kalau anak-anak sekarang tahu udah alternate universe, jadi naskah-naskah yang dari AU. based on karakter dari K-pop juga aku juga ikut mengerjakan gitu. Oke, tapi kalau sedikit aku mau singgung mengenai editor bukunya gitu ya. Kalau dari pandangan seorang editor buku, Iya. apa sih kelayakan dari isi konten? Ya terserah Mas Barka mau Iya. ambil dari yang mana ya. Iya. Kelayakan dari konten sampai sebuah buku itu terbit. Karena kan kalau anak sekarang mungkin lebih digital, tapi masih Iya. ada juga penikmat buku. Nah, dulu aja belum banyak tuh yang mengerti gimana prosesnya sebuah buku tuh bisa sampai Iya. terbit. Iya. Taunya cuma penulisnya siapa, durasinya berapa lama dia tulis, ceritanya Iya. apa, ini terbit. Iya. Nah ini kan jadi ada point of view seorang editor buku kan. Jadi aku jadi editor tuh dari tahun 2013-12. Jadi pada banyak era aku lumayan lah udah melewati. Jadi memang ada eranya penerbit melihat naskah bagus apa jelek, kita terbitin yuk gitu. Jadi menilai segi strukturnya, kalimat yang dia gunakan dan lain-lain. Cuma sering berjalannya waktu, penulis-penulis sekarang sudah digital, sudah menulis di Wattpad, sudah menulis di bahkan di Twitter. Jadi Ya. prosesnya berbalik, penerbit yang mengajak penulis untuk gabung yuk, kamu ceritamu menarik dan punya pembaca yang menyukai lah, menunggu setiap momen-momen tertentu yang kamu tuliskan di buku tersebut. Nah itu kami yang mengajak untuk menerbitkan bersama kami gitu. Karena seniman-seniman tuh sekarang terutama juga seniman penulisnya juga Iya. sudah mulai banyak wadahnya. Betul. Sampai ada perubahan-perubahan itu dan Iya. adjusting. Tapi produksi buku sampai sekarang masih ada lah ya Mas ya? Buku- Masih tinggi lah ya? Memang kita lihat sentimen ada koran, Oh oke. banyak yang tutup, majalah banyak yang tutup, tapi Yes. buku justru kalau yang kami rasakan adalah justru semakin sehat karena buat pembaca, penikmat, mereka tetap ingin memegang fisiknya. Yes. Termasuk aku juga Iya. termasuk yang nggak suka baca banget, tapi minimal sebulan sekali tuh baca dan masih tetap pengen Fisik. pegang buku atau Iya. pakai Kindle. Maksudnya Iya. pakai digital gitu, Iya, belinya segala macam. Karena juga menghemat kertas dan lain-lain Iya, kan. betul. Dan kecintaannya pasangan ini Mas Barka dan juga Iya. Mbak Fani ini, tadi yang aku bilang ya bahwa ketika putri kedua mereka harus berpulang dengan cepat, mereka menerbitkan sebuah buku gitu. Tapi aku mau tahu dulu, mungkin ada juga yang belum tahu gitu. Kita mau lihat ada tayangan, ini adalah kenangan. Mili lahir kapan Mbak Fani? Sorry. Nggak apa-apa. We have a tissue? It's fine. Take our time. Biasa kalau wife grief tuh datang udah wah. Yeah, I know, I got it. I know, I got it. It's fine. Sorry. Nggak apa-apa, santai-santai. Ambil waktu, tarik nafas. Gimana? Iya. Tadi aku bawa tisu. Nggak apa-apa lah. Sekalian Mbak Fani juga kayak take times dulu aja kan, maksudnya. Mengatur nafas dulu lah, karena aku percaya bahwa kalau Iya. itu kan memang we cannot control kapan Betul, dia mau betul, datang betul. kan. Jadi ya memang harus dihadapi, nggak ada pilihan lain gitu. Betul. Jadi take it easy, it's fine. Wah. Oke, mungkin sambil Nggak sedikit apa-apa, aja, ya. nggak apa ya, kita lanjut ya.
Oke. She is so beautiful, right? Berbicara mengenai Mili. Mili tak lahir hadir di keluarganya Mas Barka dan Mbak Fani di tahun berapa pernikahan? Tahun kedua. Kita menikah 2018. Mas sama Mbak menikah 2018, Iya. Mili lahir di 2020 berarti ya? 3 tahun berarti 3 tahun. 2021. Nah, aku cepat menghitung pemirsa gitu kan. Di tahun ketiga lah ya, Iya, jalan iya. dua ketiga, Iya. 2021 dia hadir. Tanggal 23 Mei. Mei. 23 Mei berarti bintangnya Gemini ya? Betul, Iya. kakaknya juga Gemini, cuma beda Kakaknya 2 hari. 25 Mei. Oh, kok bisa pas banget ya? Lu nggak tahu? Enggak direncanain sih. Nggak direncanain. Oh, nggak Kita nggak rencanain, hitung, tapi- kita nggak hitung-hitung. Nggak hitung-hitung tapi dia lahirnya di tanggal 23 Mei itu Betul. ya. What is your feeling? Apa perasaannya ketika anak keduanya perempuan, cantik lagi kan? Iya. Terus kehadiran dia di keluarga Mbak dan Mas yang pastinya juga masih baru banget. Dan aku ngelihat dari beberapa potongan videonya tuh dia aktif banget, kayak gemes banget gitu loh, parah. Ya mix of feeling sih, karena kan satu sisi kan kita, wah punya toddler. Ya. Kemudian Kakaknya ya? iya, kakaknya lagi itu baru umur 2 tahun, terus ada newborn baby. Nah itu capeknya double ya. Iya. Capeknya double, terus juga emosinya juga naik turun kan. Apalagi waktu itu kan aku postpartum itu lumayan kenceng banget nih. Stresnya, capeknya. Terus kakaknya juga kan toddler yang masih butuh perhatian orang tua nih. Tapi juga dia juga benar-benar brings full of joy ke kita gitu kan. Dengan tingkah lakunya dia, dengan kepintaran dia gitu. And then? Iya. Yang kita walaupun jalaninnya berat, tapi juga kita bawa happy aja. Bawa happy ya. Saya percaya bahwa setiap anak itu punya ciri khasnya masing-masing Betul. di fasenya masing-masing. Kalau Mili ini berarti di usia mungkin dari newbornnya sampai first year gitu kan. Apa yang kayaknya bikin dia spesial di mata Mas Barka dan juga Mbak Fani? Kalau aku mungkin kalau anak-anak lain ada fasenya dia tubuh gigi, dia Iya. GTM ya, gerakan tutup mulut. Yes. Mili enggak. Jadi Lancar gitu semuanya. lancar, smooth sekali. Perkembangan dia juga nggak ada masalah yang berarti karena mungkin kan dia melihat kakaknya sudah bisa ini nih, ada yang dia contoh gitu kan. Kakaknya sudah bisa ini, dia ikutin. Kakaknya main ini, dia besoknya udah bisa main kayak gitu sih. Jadi kalau dari aku sih perkembangan dia smooth aja. Bahkan jarang sakit, nggak ada GTM, nggak ada fase-fase susah makan tuh nggak ada. Jadi dia tuh senang banget makan ya. Makan terus ya. Oh, imunisasinya dan segala macamnya lancar ya, Lancar. tanpa di skip satupun. Oke, fast forward berarti di bulan Desember Mili ini berusia 18 bulan. 18 18 bulan, let's say 1,5 tahun Betul, berarti iya. ya. Di bulan Desember lagi anak-anak lucu-lucunya. And then what happened that day? Jadi itu sebenarnya kita juga nggak tahu ya, karena di hari Kamis itu dia muntah-muntah. Jadi nggak ada Siang, sakit sebelumnya. malam, Pagi. Jadi pagi. dia nggak ada riwayat penyakit yang aneh-aneh, nggak ada penyakit bawaan dari kami itu nggak ada. Jadi hari Kamis dia muntah-muntah. Kemudian yang bikin aneh adalah dia stop makan. Tumben. Iya. Biasanya dia kayak oke banget, Iya. ini kok tiba-tiba nggak mau. Nggak mau makan sama sekali. Itu anehnya. Jadi maunya dia minum sampai dia tuh minum kayak orang kehausan. Oke. Tapi setelah dia minum, dia muntah lagi. Oh, minum, oke. muntah sampai ada janji dokter itu jam 11. Langsung Besokan dibawa harinya. ke rumah Oh. sakit. Pas siangnya atau Pas malamnya? siangnya. Siangnya. Jadi langsung cepet sih kita pagi-pagi muntah. Terus jam 11 bawa ke rumah sakit. Dikasih obat sama dokter, minum obat dia mau, cuman makannya nggak mau. Kita kue, buah, apapun yang dia suka gitu ya. Dia tetap nggak mau makan. Nggak mau makan, maunya minum. Minum sampai bener kayak orang kehausan. Yang kayak orang nggak mau habis buka puasa nih, klek, 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 kayak gitu. Tapi habis itu dia muntah. Di situ udah kelihatan lemas. Nah, sampai malam tuh. Sampai malam, lagi tuh bapaknya lagi di luar Lagi di kota ya, Bandung, lagi iya. di Bandung. Rencananya dia mau nginep. Cuman karena aku bilang, ini adek, karena kita biasa panggilnya adek.
Adik nggak berhenti muntahnya, kan sudah lemas. Akhirnya dia pulang jam 10 malam, bapak pulang. Kita langsung bawa ke UGD. UGD jam 2 masuk ICU langsung. Kedua isi. Jam 2 langsung masuk ICU. Dari proses UGD ke ICU, apa yang tim dokter cerita sampai akhirnya oh ini dari gawat darurat harus masuk ICU? Karena kan saya kan pertimbangannya kan bukan pertimbangannya kecil ya untuk betul. masuk ke ICU itu. Betul. Jadi pas siangnya itu, pas Kamis siang kita ke dokter pertama bilang, "Dok, muntah-muntah ini dari apa sih?" Kemungkinan dari virus, Bu. Karena kan muntah-muntah itu kan perlawanan tubuh untuk adanya virus ya. Jadi Oke. dia ngeluarin cairan. Dikasih makan aja, cuman masalah dia nggak mau makan sampai dia lemas. Maunya minum aja, sementara kalau muntah kata dokter jangan terus-terusan dikasih minum, jadi harus dibatasin. Kayak 10 menit atau 15 menit harus kayak 3 sendok sampai 5 sendok, jangan lebih dari itu. Sementara kalau dia ngelihat botol tuh atau gelas langsung gluk 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 gitu. Dan itu yang bikin dia muntah-muntah tuh nggak berhenti. Dari pas dari UGD kemudian ICU itu karena ngelihatnya dia muntahnya itu sudah hitam. What? Ya. Terus Iya. dia ketika mau diambil sampel, nggak keluar darahnya. Jadi memang udah dehidrasi berat ya, nggak keluar dan dia melek. Melek. Bukan berarti tidur. Jadi memang sadar, cuman tidak merespons. Nah itu yang Paling buat genggam tangan Iya, kita genggam tangan. kencang gitu. itu yang jadi alarm paling kuatnya itu buat para suster dan dokter. Wah ini mah harus segera masuk ICU begitu. Lalu sampai dengan akhirnya berpulang, diagnosa penyakit seorang Dedek Mili adalah? Nggak tahu, belum ketahuan. Kita belum sempat tahu sih karena bapaknya juga sempat ya kita emosi naik turun ya saat Of course. itu. Iya. Gimana pun kita mau tahu bisa What nggak sih? happened? Iya, di CT scan atau apa kita nggak ngerti ya. Cuman nggak ada action kayak gitu ya di rumah sakit ya, cuman mesti diintubasi, terus dipasang selang ke lambung untuk ngeluarin si cairan itunya. Tapi waktu itu si adik itu memang masih melek dan respon dia kalau dia kesakitan dia genggam tangan kita. Kita juga itu hari tersibuk kita ya sedunia ya di hari Iya, itu. Itu hari Kamis menuju Jumat ya. Di Jadi hari memang dia Kamis. masuk ICU-nya jam 2. Sepanjang malam dia Melek. detak jantung tinggi, saturasinya kadang hilang. Jadi sepanjang malam itulah kami ya ngajak ngobrol karena dia kan melek kan. Terus Melek. saya tanya ke dokter, ini lebih baik dia tidur atau Lebih baik dia sadar aja nangis. gitu ya. Kata dokter saya lebih senang dia nangis ketimbang dia tidur, kata dia gitu. Cuman ya dia nggak menangis juga, jadi Dia nggak benar-benar menangis gitu sampai pagi ya. sampai pagi, iya. Pagi Sampai akhirnya ditindakan tindakan. intubasi. Intubasi itu memang dokter sudah wanti-wanti ini kemungkinan hanya 70-30. Itu juga persimpangan 70-nya lagi. untuk berpulang? Berpulang. 30-nya untuk survive? bertahan. Itu kita akhirnya ambil di pagi ya, ambil di pagi. Begitu diintubasi, Jam 8 lah ya, apa jam 7? habis jam 8 langsung CPR. Iya. CPR. Iya. Gitu. Iya. Sampai akhirnya Dedek Mili Iya. harus pulang ya. Iya. Hari Jumat di jam 10 kurang. Nggak pernah ada tanda-tanda sampai sekalinya tandanya cukup quote unquote menyeramkan bagi orang yang melihatnya, apalagi bagi orang tua gitu ya. Sampai nggak bisa menangis, nggak bisa merem, cuman bisa melek dan sampai muntahnya juga berwarna hitam. Iya. Kalau Mbak Fani sebagai seorang ibu di momen itu, apa yang tersirat dari mata seorang Mili? Awalnya sih kita egois ya, namanya orang tua. Kamu harus survive dong deh. Kita juga berisik ya. Iya. Di telinga ping kanan kiri, ayo survive, kamu harus bertahan, jangan tinggalin kita gitu. Kita masih banyak nih yang mau kita ke depan kita lakuin. Nanti kamu sekolah ya sama Mbak. Kamu kita nanti liburan ke sini gitu-gitu. Tapi pas dia selesai diintubasi, di CPR itu aku ngeliat dia udah capek. Iya. Aku ngeliat dia udah capek. Bapaknya masih untuk ayo dong tim dokter. Cuman aku ngeliat dia udah capek. Terus kakak aku bilang, Ade capek ya gitu. Ya udah Ade. Apa?
adek nggak apa-apa pulang dulu, nanti jemput ibu kayak gitu. Itu terakhir aku bilang ke dia gitu. Terus dia ngerespon, kayak gitu. Itu terakhir kali dia ngerespon saya. Aku ngomong, nanti jangan lupa jemput ibu kayak gitu. Terus habis itu dokter bilang kalau ya udah nggak ada. Jadi CPR-nya tuh kalau nggak salah sejam ya? Iya, Sejam. 1 jam CPR. Tapi memang saya lihat di setengah jam mungkin sudah. Dan Cuman saya yang insist Ya. terus jangan berhenti dok. Gitu. Cuman pada akhirnya memang ya, harus menerima. Gitu. ya. Terkesan egois, tapi saya yakin itu yang akan dilakukan sama semua Iya. orang tua. Iya. Iya. Karena tetap ingin ada, nggak ada Betul. yang pengen kehilangan siapapun orang yang dia sayang gitu ya. Iya. Lalu bagaimana hari-hari Iya. ketika dunia itu kayak cepet banget ya Iya. pindahnya, berwarnanya tuh dari yang colorful sampai tiba-tiba harus hitam semua nih. Betul. Iya. Beberapa momen, beberapa saat. Ya hancur ya dunia kita waktu itu. Nggak tahu lagi mau berbuat apa, mau ngapain. Bahkan buat hari esok tuh nggak kepikiran mau ngapain. Kita merasa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Jadi kalau orang tua bekerja itu kan pasti kan untuk anak-anaknya. Kita memperjuangkan untuk beli ini, beli itu pasti kan untuk anak semua. Anak-anaknya. Kita tuh merasa kita sia-sia apa yang kita lakukan. Buat apa sih ini, buat apa itu, buat apa gitu. Di 40 hari pertama itu saya nggak ada yang stop nangis tuh nggak ada. Saya benci banget ruangan gelap. Saya benci banget hening. Jadi Jadi selalu ada musik ya, selalu ada TV atau segala TV macam. selalu nyala 24 jam. Lampu tidur nyalain sampai anak-anak, kasihan sih sebenarnya yang kakaknya gitu kan sama adiknya. Sampai tidurnya juga nggak nyenyak. Karena saya nggak bisa gelap akhirnya. Mesti terang semua, Itu terus mesti berlangsung berisik. sampai 40 hari. Sampai akhirnya ya bisa digelapin karena Sorry. kasihan ke kakaknya. Tidurnya jadi rewel ya, nggak nyenyak. Aku sih yakin kakaknya juga pasti merasakan kok adik nggak ada. Walaupun dia biasanya. cuma baru berapa tahun saat itu ya. Dia juga pasti ngerasa dia rungsing gitu ya, Iya, jadi rungsing, rewel rewel. terus kan, jadi juga marah-marah terus ya, Iya. nggak mau makan kayak gitu. Dia Respon ngerasa keluarga besar waktu itu gimana Mbak? terpukul juga pasti, sama-sama kehilangan. Cuman alhamdulillahnya kita punya orang tua yang mendukung kita. Iya. Bukan yang menyalahkan ya. Kenapa? Jangan-jangan salah inu gitu. Enggak sih, alhamdulillah enggak. Mamaku terus juga ibu dari bapaknya, ibu mertua itu selalu datang sih. Kan di luar kota, cuman setiap bulan tuh pasti datang nengokin kita, nengokin cucu-cucunya gitu. Jadi pas hari itu juga langsung terbang ke rumah. Ya karena itu cucu yang disayang ya, jadi kehilangan juga. Cuman berangsur ke sini memang peran keluarga kami ini mendukung kami banget sih. Jadi Dan keberadaan mereka tuh segalanya juga betul, ya. betul. support Jadi banget ya. kita masih bisa jalan ke sini juga karena support dari keluarga kita. Yang pasca meninggal itu kan orang tua ada sebulan kali, jadi nggak di rumah itu. Kalau mereka tinggal di luar kota tapi demi mendukung Mendukung kita. Membantu support, lah. iya. Keberadaan mereka kan pasti membantu Itu banget pun ya. ketika sebulan dia harus pulang juga rasanya berat melepas lagi kan. Karena yang sebenarnya yang paling mengerikan dari ini semua adalah ketika hidup harus berjalan normal kembali dan seolah kita meninggalkan Milih. Itu ketika pertama kerasa ketika kursi setiap hari biasanya ada tamu atau siapa tiba-tiba Ya, diberesin, betul. rumah kembali biasa lagi tuh kayak kok bisa biasa lagi ya gitu. Makanya aku sih sangat berterima kasih buat keluarga dan teman-teman yang support ketika masa Kita berkabung. masa musibah ini gitu. Menurutku sangat sangat berpengaruh untuk kelangsungan keluarga kami gitu.